Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqrar bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, senang berjumpa kembali di kesempatan pagi hari berbahagia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan taufik dan hidayahnya untuk kita semuanya. Dan semoga Allah terus memberikan keistiqomahan kepada kita semua sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di awal perjumpaan kita di pagi hari ini, kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk tetap semangat mempelajari agama Allah, tetap semangat untuk menghadiri kajian-kajian ilmiah, majelis-majelis ilmu, karena pintu terbesar masuknya syaitan untuk menjerumuskan kita dalam dosa dan kemaksiatan adalah dari pintu kejahilan, dari pintu kebodohan, dari pintu ketidaktahuan kita terhadap perkara agama. Makanya Al-Imam Ibnul Jauzi alaihi rahmatullah mengatakan, i'lam, ketahuilah, annal bab al-a'zam alladhi yadkhulu minhu iblis 'alan nasi huwa babul jahal. Sesungguhnya pintu terbesar yang dijadikan oleh iblis untuk menggoda manusia, untuk menggelincirkan manusia, adalah dari pintu kebodohan, kejahilan. Makanya kita harus terus berbenah diri, terus bersemangat untuk menambah khazanah ilmu kita setiap harinya. Setiap hari harus kita punya target, ilmu agamanya kita bertambah. Alhamdulillah, apa yang dimudahkan oleh Allah di hari ini, semoga itu juga bagian
dari upaya kita untuk mengangkat kebodohan dalam urusan dan perkara agamanya kita. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, di hadapan kita kitab Al-Adabul Mufrad yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Alhamdulillah kita pun akan masuk di bab 470. Kata beliau, babun at-taslimu alal amir. Bab pembahasan memberi salam kepada amir. Amir itu artinya pemimpin. Ya, pemimpin. Entah dia bentuknya, jabatannya adalah seorang gubernur, ataukah presiden, ataukah yang lain. Itu namanya amirun, pemimpin. Ya, di nomor hadis 1023. Qala Imam Bukhari alaihi rahmatullah, haddatsana Abdul Ghaffar ibnu Daud, qala haddatsana Yaqub ibnu Abdurrahman an Musa ibnu Uqbah an ibni Syihab anna Umar ibn Abdul Aziz sa'ala Abu Bakrin, ya, ibni Sulaiman ibni Abi Haythamah, lima kana Abu Bakrin yaktub min Abi Bakrin khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma kana Umar yaktub ba'dahu min Umar Ibn al-Khattab khalifati Abi Bakar, man awwala man kataba amiral mu'minin, faqala haddathatni jaddati asy-Syafa' wa kanat minal muhajiratil uwal, wa kana Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala an idza dakhala as-suq dakhala 'alaiha faqalat kataba Umar bin al-Khattab ila amili iraqaini ani ba'ath ilayya bil rujulaini jaldaini nabilaini as'aluhuma anil Iraq wa ahlihi, faba'atha ilaihi sahibul iraqaini Bilabid ibn Rabi'ah wa Adi bin Hatim, faqadimal Madinah fa'anakha rahilatayhima bifana'il masjid, thumma dakhala al-masjida fawajada Amr ibn al-As, faqala lahu ya Amr ista'dhin lana ala amiril mu'minin Umar, fawathaba Amrun fadakhala ala Umar faqala assalamu alayka ya amiral mu'minin, faqala lahu Umar ma badalaka fi hadzal ismi ya ibn al-As litukhrijanna mimma qulta, faqala na'am, faqadima Labid ibn Rabi'ah wa Adi bin Hatim faqala li ista'dhin lana ala amiril mu'minin, faqultu antuma wallah asbahtuma ismahu wa innahul amir wa nahnul mu'minun fajaral kitab min dzalikal yaum. Ini agak panjang nih Bapak Ibu sekalian, ya. Katanya dari Uqbah, dari Musa bin Uqbah, dari Ibnu Syihab, bahwa Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada Abu Bakar bin Sulaiman ibnu Abu Hathamah, ya, mengapa Abu Bakar menulis dari Abu Bakar khalifah, pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu setelahnya Umar menulis dari Umar bin al-Khattab khalifah, pengganti Abu Bakar. Siapakah orang yang pertama kali menulis Amirul Mukminin, pemimpinnya kaum mukminin, ya, pemimpinnya orang-orang beriman? Abu Bakar bin Sulaiman menjawab, nenekku yang bernama Asy-Syafa', ya, menceritakan kepadaku dia adalah salah seorang dari wanita yang pertama kali berhijrah, bahwa Umar bin Khattab bila mana masuk pasar ia selalu menemui nenekku Asy-Syafa'. Kemudian nenekku tersebut berkata, Umar bin Khattab menulis kepada pejabat di Kufah dan Basrah, kirimkan utus, ya, kepadaku dua orang yang tangguh dan mulia agar aku bisa bertanya mengenai Irak dan penduduknya.
Lalu pejabat Irak mengirim kepadanya Labid bin Rabi'ah dan Adi bin Hatim. Keduanya lalu tiba di Madinah dan menghentikan kendaraannya di halaman masjid. Keduanya lalu masuk ke dalam masjid dan menjumpai Amr bin al-As. Keduanya lalu berkata kepadanya, wahai Amr, mintakanlah izin untuk kami kepada Amirul Mukminin Umar. Amr berdiri, lalu masuklah ia menemui Umar seraya berkata, assalamu alaika wahai Amirul Mukminin. Umar lalu bertanya kepadanya, ada apa dengan sebutan ini wahai Amr? Engkau harus keluar karena ucapanmu itu. Amr menjawab, benar telah datang Labid ibnu Rabi'ah dan Adi bin Hatim. Keduanya berkata kepadaku, mintalah izin untuk kami kepada Amirul Mukminin. Lalu aku katakan kepada mereka, kalian berdua demi Allah sungguh telah memberi nama yang tepat kepada dia adalah pemimpin amirnya kaum mukminin dan kami adalah orang-orang yang beriman. Maka sebutan tersebut mulai berlaku sejak saat itu. Bapak Ibu sekalian, ini hadis yang panjang, tapi intinya itu adalah bagaimana para ulama salaf, orang-orang terdahulu, ketika mereka mengunjungi pemimpin mereka, maka mereka mengucapkan salam dan juga kemudian menjelaskan tentang keadaan negeri tempat mereka tinggal. Dan inilah yang seharusnya dilakukan oleh para penduduk sebuah negeri, dari negeri-negeri Islam, untuk mereka tunduk, taat dan menghormati pemimpinnya. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh para masyarakat, warga dalam sebuah negeri. Diharamkan bagi mereka untuk menjelek-jelekkan penguasanya selama itu adalah penguasa muslim. Tidak diperkenankan untuk menjatuhkan harkat dan martabat pemimpin penguasa di hadapan khalayak ramai. Diharamkan untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintah dan penguasa yang sah. Ini diantara rentetan dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimanapun bengisnya, bagaimanapun zalimnya penguasa tersebut, maka yang dituntun dalam syariatnya kita adalah untuk bersabar di atas kesemua itu. Jangan kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kerusakan yang lebih besar. Dari kezaliman yang dilakukan oleh penguasa, maka hendaknya kita bersabar, kemudian mendoakan kebaikan untuk mereka. Doakan kebaikan untuk mereka. Makanya Imam Ahmad alaihi rahmatullah pernah mengatakan, sekiranya aku memiliki doa yang mustajab, doa yang bakalan dikabulkan oleh Allah, maka sungguh saya akan berdoa untuk pemimpinku, untuk penguasaku. Kenapa? Karena kapan pemimpin itu baik, kapan penguasa itu baik, maka akan baik pula rakyatnya. Maka dari sini jemaah sekalian, apa-apa yang dirasakan oleh masyarakat hendaknya dia bersabar, berdoa kepada Allah untuk kebaikan pemimpinnya. Dan kalaupun ada hak-haknya kita yang terambil, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat ada kesalahan dari penguasa, pemimpin, maka hendaknya kita masuk untuk mengingatkan mereka, untuk menasihati mereka, secara sembunyi-sembunyi, datang menghadap mereka, bukan kemudian untuk dijatuhkan harga dirinya di hadapan khalayak ramai yang kemudian bisa menimbulkan kegaduhan yang lebih besar. Teringat apa yang kita rasakan di negerinya kita, demikian pula di beberapa negeri-negeri Islam, akibat propaganda dari
orang-orang kafir, ya, kemudian dari musuh-musuh Islam. Ini saya bercerita tentang negeri Yaman, tempat kami tinggal dahulu, begitu nyaman, begitu enaknya. Tapi ketika propaganda untuk menggulingkan pemerintah, untuk memberontak kepada pemerintah yang sah di saat itu, akhirnya terjadilah pertumpahan darah di antara sesama kaum muslimin. Akhirnya terjadi perperangan di antara angkatan bersenjata mereka. Akhirnya sampai detik ini penyesalan yang mereka rasakan. Ya, dahulu sewaktu ada pemerintahnya, masya Allah, listrik ada, makanan enak, jalanan lancar. Tapi sekarang listrik sehari mungkin setengah jam doang, ya. Makanan begitu sulitnya, pengen keluar rumah dalam keadaan khawatir. Maka sekali lagi, prinsip ahlu sunnah wal jamaah adalah mereka menghormati, menghargai pemimpin-pemimpin mereka selama pemimpin tersebut tidak memerintahkan ke dalam kemaksiatan dan kekufuran, maka tidak ada ketaatan kepada mereka. Kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada perkara-perkara, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara kemaksiatan kepada Al-Khaliq, Sang Pencipta. Tidak ada ketaatan kepada manusia dalam perkara-perkara yang berselisih dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dari penggalan hadits ini juga, jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, sebagian ulama itu mengatakan bahwa gelar julukan Amirul Mukminin itu pertama kali disabetkan, diberikan kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Itu asal muasalnya. Itu sebagian ulama yang menyatakan demikian, wallahu ta'ala alam. Ya. Jadi ini nih, ya, ini merupakan salah satu kebaikan ketika masuk menjumpai pemerintah, penguasa, ya kirim salam ataukah berikan salam kepada mereka, ya berikan salam kepada mereka. Kemudian di hadis yang berikutnya 1024, qala haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aib aniz Zuhri, ya, qala akhbarani Ubaidullah ibni Abdillah qala qadima Muawiyah hajjatahu al-ula wa huwa khalifatun fadakhala alaihi Uthman ibn Hunayf al-Ansari faqala assalamu alayka ayyuhal amir wa rahmatullah fa ankara ahlus Syam wa qala man hadzal munafiq alladhi yukassiru bi tahiyyati amiril mu'minin fabaraka Uthman ala rukbatihi thumma qala ya amiral mu'minin inna haula ankaru alayya amran anta a'lamu bihi minhum fa wallah laqad hayyitu biha Abu Bakrin wa Umar wa Uthman fama ankarahu minhum ahadun faqala Muawiyah liman takallama min ahli Syam ala rislikum fa innahu qad kana ba'du ma yaqul walakin ahlu Syam qad hadathat hadhil fitan qalu la tuqassar indana tahiyyatu khalifatina fa inni ikhalukum ya ahlil Madinah taquluna li'amili sadaqah ayyuhal amir. Dari Muawiyah, ya, kata Imam Bukhari, Abul Yaman menceritakan kepada kami, ya mengatakan Syu'aib mengkhabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, ya berkata Ubaidullah bin Abdillah mengkhabarkan kepadaku, ya berkata Muawiyah datang, ya, melaksanakan haji yang pertama. Saat itu Muawiyah kedudukannya sebagai khalifah. Lalu Uthman, ya, bin Hunayf al-Ansari berkata, ya, menemui beliau lalu berkata assalamu alayka ayyuhal amir wa rahmatullah.
Ya, ternyata Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, orang-orang Syam tidak menyukai sapaan tersebut. Ya, sapaan ya, wahai Amirul Mukminin. Ya. Maka mereka mengatakan, siapakah orang munafik ini yang telah menyingkat sebutan Amirul Mukminin? Utsman lalu berkata, wahai Amirul Mukminin, mereka menolakku atas sesuatu yang engkau lebih mengetahuinya daripada mereka. Demi Allah, aku telah mengucapkan salam yang diucapkan kepada Abu Bakar, Utsman, Umar, dan tidak seorang pun di antara mereka yang menolaknya, yang membantahnya. Muawiyah lalu berkata kepada orang-orang Syam yang berbicara tadi, tenanglah, ya, ala rislikum, artinya tenang, jangan buru-buru, perlahan-lahan. Sesungguhnya apa yang diucapkan itu sudah lama diucapkan, artinya boleh mengucapkan ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin kaum mukminin, ya, itu boleh, sudah lama diucapkan. Akan tetapi penduduk Syam ketika terjadi fitnah, mereka berkata, jangan menyingkat sebutan di hadapan kami, sebutan khalifahnya kami, sebab aku menentang kalian, wahai penduduk Madinah. Kalian menyebut pejabat menarik sedekah dengan sapaan wahai Amir. Ya. Sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hadis yang berada di hadapan kita ini masih sama dengan yang sebelumnya tentang pemberian salam kepada penguasa. Boleh, ya. Karena penguasa juga itu merupakan bagian dari kaum mukminin. Mereka juga masuk dalam barisan kaum muslimin yang harus kita berikan hak-hak, ya, kepada mereka. Hakul muslim alal muslim situn. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. Dan di situ Nabi SAW mengucapkan secara umum muslim. Maka selama pemimpin tersebut, selama amir tersebut, selama penguasa tersebut adalah seorang muslim, maka hendaknya kita memberikan haknya berupa apa? Salam. Ya. Sekali lagi ini bagian dari etika dan, ya, akhlak yang diperuntukkan, ya, dan yang dituntunkan di dalam Islam. Kemudian kita baca cepat aja karena hampir sama semuanya ini jemaah sekalian. Kemudian kata beliau, kata Al-Imam Bukhari alaihi rahmatullah, haddatsana Musa ibn Ismail qala haddatsana Abu Awana an Mughirah an Simak ibni Salama, ya, Ad-Dabbi an Tamim ibn al-Hathlam qala inni la azkuru awwala man sallama alaihi bi imraati bil Kufah kharajal Mughirah ibn Syu'bah min babir rahbah faja'ahu rajulun min kindati za'amu annahu Abu Qurra al-Kindi fasallama alaihi faqala assalamu alayka ayyuhal amir wa rahmatullah, assalamu alaikum, faqarihahu faqala assalamu alaikum ayyuhal amir wa rahmatullah, assalamu alaikum, hal ana illa minhum amla, qala Simak thumma aqarra biha ba'. Ya. Berkata Musa ibnu Ismail telah menceritakan kepada kami, Abu Awana menceritakan kepada kami Mughirah dari Simak ibni Salamah al-Dabbi dari Tamim, ya. Kata beliau, aku sungguh ingat siapa yang pertama kali diberikan salam dengan imrah di Kufah, ya, yaitu ketika Al-Mughirah bin Syu'bah keluar dari pintu gerbang Rahbah, lalu datanglah seorang laki-laki dari Kindah, mereka menduga itu adalah Abu Qurra al-Kindi, dan memberikan salam kepadanya, assalamu alayka wa rahmatullah ayyuhal amir. Al-Mughirah menjawab assalamu alaikum. Ya, ternyata Al-Mughirah enggak senang, ya. Lalu orang itu mengatakan assalamu alaikum ayyuhal amir wa rahmatullah.
Mughirah menjawab, Assalamualaikum, aku hanyalah bagian dari mereka atau bukan? As-Simak berkata, lalu setelah itu panggilan tersebut menjadi sapaan yang diakui. Jadi ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita pelajari juga bahwa tidak ada sapaan yang khusus ya kepada para penguasa ataukah yang lainnya, sama semua. Bahwa tahiyatul Islam ya, salamnya Islam itu sama. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi juga mengatakan ya, walaupun orang yang kita berikan salam itu satu orang, maka yang terbaik kita datang menyebutkan dengan menggunakan sigoh bentuk jamak. Nah, lihat ini ya. Satu orang, amirnya kan cuma satu orang, tapi dikatakan apa? Assalamualaikum ya warahmatullah ya amirul mukminin. Nah, dari sini Imam Nawawi juga dari beberapa hadis, Al-Imam Nawawi mengatakan yang paling bagusnya walaupun yang kita berikan salam itu satu orang, karena kalau bahasa Arab itu kan kaf itu untuk satu orang, kamu. Assalamu alayka, kita mengatakan assalamu alayka kepada satu orang temannya kita, sah, boleh, berpahala. Cuman yang lebih bagusnya datang dalam bentuk jamak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pula kata Imam Nawawi untuk orang yang membalas salam, walaupun yang memberikan salam itu satu orang, maka hendaknya juga dia membalas salamnya itu dengan bentuk jamak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang paling bagus ya. Kalau perempuan, ibu-ibu pingin katakan assalamu alaiki, karena dia ngomong kepada temannya, memberikan salam kepada perempuan ya, assalamu alaiki warahmatullahi wabarakatuh, boleh ya, boleh ya. Mau dalam bentuk yang jamak pun boleh ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, sekali lagi ucapan salam itu sifatnya umum ya. Mau sama presiden kayak menteri kayak, selama dia muslim kita ngomongnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada salam khusus ya yang diperuntukkan untuk seorang amir, pemimpin, tidak. Kita datang dan berikan ya tahiyah, salamnya sebagai seorang muslim. Wallahu ta'ala alam ya. Kemudian kita baca lagi nih, ada satu lagi nomor hadis 1027 ya. Kata Al-Imam Bukhari alaihi rahmatullah, haddatsana Muhammad ya, qala akhbarana Abdullah, qala akhbarana Haywa ibnu Syurai, qala haddatsani Ziyad ibnu Ubaid ya, qala dakhalna ala Ruwaifi' wa kana amiran ala Antabulus, faja'a rajulun fasallama alaihi wa nahnu indahu faqala assalamu alayka ayyuhal amir, faqala Ruwaifi' law sallamta alaina laradatna alayka assalam walakinna innama sallamta ala Maslamah ibn al-Mukhallad wa kana al-Maslamah ala al-Misr idhab ilaihi fayarudda alayka assalam. Qala Ziyad wa kunna idza ji'na fasallamna wa huwa fil majlis faqulna assalamu alaikum ya. Abdullah mengkhabarkan kepada kami, Haywa ibnu Syuraih mengkhabarkan kepada kami, dia berkata Ziyad ibnu Ubaid menceritakan kepada kami, dia mengatakan ya, dakhalna ala Ruwaifi', kami pernah menemui Ruwaifi'. Di saat itu Ruwaifi' adalah seorang gubernur di Antapoli. Lalu ada seorang laki-laki datang seraya memberikan salam, assalamu alayka ya ayyuhal amir, assalamu alayka ayyuhal amir.
Ruwaifi menjawab, kalau sekiranya engkau memberikan salam kepada kami akan menjawab salammu. Tetapi engkau memberikan salam kepada Maslamah ibn Mukhallad dan dia berada di Mesir, engkau temui dia agar dia bisa menjawab salammu. Ziyad berkata, jika kami menemuinya memberi salam sementara sedang dalam majlis, kami mengucapkan assalamu alaikum. Ya, ini sama juga. Hadis-hadis yang berlalu di hadapan kita itu sama semuanya, bahwa seorang muslim itu juga dianjurkan untuk tetap memberikan salam kepada pemimpinnya, ya, karena status mereka itu sama sebagai seorang muslim. Dari petikan tadi yang kita sebutkan, hakul muslim alal muslim situ, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6, diantaranya apa? Fa idza laqitahum fasallim alaih. Kalau kamu bertemu dengan saudara kamu muslim, maka hendaknya engkau memberikan salam. Barakallahu fiik. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke bab yang berikutnya. Ya, kita masuk ke bab yang berikutnya, bab 400, ya. Bab 471. Kata Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, babun at-taslim ala naim, ya, bab salam kepada orang yang sedang tidur, ya. Gimana sih posisinya kita nih kalau sekiranya kita masuk ke dalam sebuah tempat, masuk dalam sebuah ruangan, ternyata di tempat ataukah di ruangan tersebut ada orang yang bangun, ada juga orang yang tidur. Ada orang yang sedang membaca ataukah sedang menulis, yang lainnya sedang tidur. Gimana posisinya kita ini? Ketika kita masuk ke tempat tersebut, apakah kita nggak usah salam ataukah kita tetap salam? Inilah yang akan menjadi pembahasannya kita. Katanya haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Sulaiman ibnu al-Mughirah qala haddatsana Thabit an Abdurrahman ibn Abi Laylah anil Miqdad ibn al-Aswad qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaji'u minal lail fayusallim tasliman la yuqidhu naiman wa yusmi'u yaqawan. Ya. Katanya Musa ibn Ismail menceritakan kepada kami, dia berkata Sulaiman ibn al-Mughirah menceritakan kepada kami, dia berkata Thabit menceritakan kepada kami dari Abdurrahman ibn Abi Laylah, ya, dari Miqdad ibn Aswad, beliau mengatakan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaji'u minal lail, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang di malam hari, fayusallim tasliman la yuqidhu naiman, maka beliau mengucapkan salam yang tidak membangunkan orang yang tidur, wa yusmi al-yaqadhan, dan memperdengarkan orang yang terjaga. Ini adabnya ini. Bapak Ibu sekalian kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, ya, bahwa di dalam pemberian salam itu ada adab-adabnya, ya. Bukan sekedar semangat belaka menegakkan sunnah Nabi, tapi ada adabnya juga, ada aturan mainnya juga yang harus kita perhatikan. Di antaranya apa? Gimana caranya kita memberikan salam kalau ternyata di tempat tersebut ada orang yang sedang tidur, ada juga yang sedang terbangun, terjaga. Gimana posisinya kita? Maka di dalam hadis Miqdad ibnu Aswad ini radhiyallahu taala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan petunjuk itu kepada kita. Kata Miqdad, pernah Nabi datang di sebuah malam, kemudian beliau mengucapkan salam, yang mana ucapannya tersebut, ucapan salamnya Nabi tidak sampai membangunkan orang yang tidur. Assalamualaikum, kaget semuanya orang. Akhirnya orang yang tertidur bangun. Itu nggak boleh. Ya, nggak boleh ganggu kaum muslimin, karena bisa jadi dia udah capek bekerja, bisa jadi dia sedang istirahat karena lagi sakit, maka nggak diperbolehkan untuk mengganggu kenyamanan saudaranya kita. Walaupun itu sunnah yang ingin kita tegakkan, nggak boleh. Ya, ini bisa dikiaskan dalam beberapa keadaan juga jamaah sekalian. Jangan karena pengen rebut sof yang pertama, akhirnya berkelahi sama saudaranya. Ya.
Jangan sampai karena ingin membaca Al-Quran keraskan suaranya di masjid, sementara orang lain sedang sholat sunnah, sedang berdoa, itu gak boleh. Ya, ini kan Ustadz baca Al-Quran, gak boleh ganggu orang. Ada orang yang pengen khusyuk dalam doanya, ada orang pengen khusyuk dalam sholatnya, gak boleh kita keraskan suaranya kita. Ya, walaupun itu ibadah untuk membaca Al-Quran, tapi ada aturan mainnya. Ada perkara-perkara yang harus kita perhatikan, diantaranya ini juga ini. Makanya Imam Nawawi alaihi rahmatullah mengatakan, hadza fihi adabus salam alal aiqadh ya fi maudhi'i fihi niyam. Ini adalah bagian adab salam ya kepada orang-orang yang terjaga di tempat yang juga di situ ada orang yang tidur. Wa annahu yakunu salaman mutawassitatan bainar raf'i wal mukhafatati bihaitsu yusma'al aiqab wa la yuhawish ala ghairihim. Imam Nawawi memberikan komentar ini tentang pemberian salam kepada orang yang di situ ada yang sedang tidur dan orang yang sedang terjaga. Katanya di dalam hadis ini terdapat adab memberikan salam kepada orang yang terjaga, kepada orang yang tidak tidur di tempat yang mana di dalam tempat tersebut ya, ruangan tersebut ada juga orang yang tidur. Wa annahu yakunu salaman mutawassitatan. Kalau kondisinya demikian, ada orang yang tidur, ada orang yang terjaga, maka katanya salamnya itu pertengahan. Apa artinya pertengahan? Usahakan ucapan suara salamnya kita itu hanya didengarkan oleh orang yang terbangun dan tidak sampai menjadikan orang tertidur tersebut terbangun. Ya, artinya secukupnya saja, kira-kirakan saja. Suaranya kita itu terdengar bagi orang yang terbangun, terjaga dan tidak mengganggu orang yang sedang tertidur. Ya. Ucapan yang sama juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani alaihi rahmatullah. Kata beliau, wa yustathna min raf'is saut bis salam ma idza dakhala ala makanin fihi aiqab wa niyam. Ini faedah penting dari Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani alaihi rahmatullah. Kata beliau, ya, wa yustathna min raf'is saut bis salam, dan dikecualikan untuk meninggikan suara ketika memberikan salam ketika dia masuk ke sebuah tempat yang ada di dalamnya orang yang terjaga, tidak tertidur dan orang yang tertidur. Ya, di pertemuan-pertemuan yang lalu Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan telah kita terangkan bahwasanya ketika memberikan salam itu enggak boleh kita dengan suara yang pelan sehingga apa? Tidak terdengar kepada orang yang kita berikan salam. Assalamualaikum. Orangnya jauh, orangnya enggak dengar. Ya, enggak boleh. Ya, disyariatkan apa? Tinggikan suaranya kita. Tingginya juga itu bukan tinggi sekali, enggak. Ya, kadarnya apa? Ukurannya apa? Kira-kira bisa terdengar dengan orang yang kita memberikan salam tersebut. Jadi jangan sampai saudaranya kita juga berburu sangka, loh kok dia nggak salam ya sama saya ya. Padahal kita udah salam, cuman karena suaranya kita kekecilan. Jadi dikira-kirakan saja. Suaranya kita ketika memberikan salam itu terdengar di telinga orang yang hendak kita berikan salam. Itu hukum asalnya itu, dikeraskan, ditinggikan sedikit. Beda kata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa yustasna min raf'is saut bis salam. Ya, dikecualikan untuk meninggikan suara ketika salam kalau dia masuk ke sebuah tempat yang dimana dalam tempat tersebut ada orang yang tidur dan tidak tertidur. Ya. Fasunnatu fihi mathabata fi sahihil Muslim anil Miqdad. Maka yang sesuai dengan tuntunan Nabi, sesuai dengan sunnah Nabi adalah apa yang telah sahih dalam sahih Muslim dari Al-Miqdad. Ini hadis yang kita baca ini. Itulah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mari diperagakan jamaah sekalian. Kita masuk ke rumahnya kita, ternyata di dalam kamar itu ada suami kita sedang tidur, ada anak kita yang masih bermain. Maka apa? Ucapkan salam yang kira-kira hanya terdengar oleh anaknya kita,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan dikeraskan suara. Assalamualaikum. Akhirnya suaminya yang sudah capek sekali dari kantor terkejut lagi. Akhirnya apa? Bertengkar. Akhirnya apa? Cerai. Ya, gara-gara ini. Naudzubillah, karena saking semangatnya memberikan salam, enggak demikian. Ya, barakallahu fiik. Jadi ini tuntunan yang telah diberikan oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berada dalam kondisi seperti ini di sebuah tempat yang mana dalam tempat tersebut ada orang yang tidur dan orang yang terjaga. Kemudian bab yang berikutnya, ya, bab 472, babun hayyakallah, bab tentang ucapan hayyakallah. Ya, qala haddatsana Amr Ibnu Abbas qala haddatsana Abdurrahman an Sufyan an abihi an Sya'bi anna Umar qala li Ali bin Hatim, ya, hayyakallah min ma'rifatin. Ya, kata Imam Bukhari alaihi rahmatullah, Amr bin Abbas telah menceritakan kepada kami, ya, berkata Abdurrahman menceritakan kepada kami dari Sufyan dari ayahnya dari Sya'bi, dia mengatakan Umar itu pernah berkata kepada Ali bin Hatim, hayyakallah min ma'rifatin, semoga Allah menghidupkan kamu dengan ma'rifah. Akan tetapi sangat disayangkan isnad hadis ini syarat-syaratnya itu munqati, terputus, ya, karena Sya'bi itu tidak berjumpa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Cuman ada perkara yang ingin kita sebutkan, gimana sih kalau sekiranya kita mengucapkan kepada orang hayyakallah wa bayyak, ya, hayyakumullah, boleh enggak? Jawabannya boleh, karena itu doa, ya, itu doa. Adapun persepsi dan anggapan bahwa hayyakallah itu adalah tahiyatun jahiliyah, itu adalah penghormatan salamnya orang-orang jahiliyah, maka ini dibantah oleh para ulama. Enggak benar bahwa hayyakallah itu adalah doa, ya. Hanya saja tidak sepantasnya kalau kita hanya mencukupkan dengan ucapan hayyakallah tanpa memberikan salam. Dipahami jamaah sekalian? Ketemu dengan saudaranya kita, hayyakallah, Allah yuhayyik, hayyakallah wa bayyak, semoga Allah memberikan penghidupan kepada kamu yang baik, hayyakallah, ya, itu sah-sah saja, boleh. Tapi yang terbaik kita ucapkan dulu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hayyakallah, gimana keadaan antum, gimana keadaannya bu, gimana keadaannya anti, itu boleh, ya, barakallahu fiik. Jadi hayyakallah itu juga bagian dari doa, ya, yang boleh kita berikan kepada saudaranya kita. Cuman para ulama memberikan tanbih, jangan hanya membatasi dengan ucapan itu saja, hayyakallah, tanpa mengucapkan salam terlebih dahulu. Salam dulu dong, karena itu tahiyatul Islam, karena itu adalah bentuk salam dari Islam. Barakallahu fiik. Kemudian yang berikutnya, ya, bab 473, babun marhaban, ucapan marhaban. Kalau tadi ucapan hayyakallah, ya, sekarang ucapan marhaban. Kan sering itu kita dengar, apalagi orang abad, marhaban, marhaban bikum, ahlan wa sahlan. Ya, gimana tuh, ya. Qala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Zakaria an Faras an Amir an Masruq an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat aqbalat Fatimah tamshi ka'anna misyataha masyun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala marhaban bibinti thumma ajlasaha an yaminihi au an shimalihi. Abu Nuaim menceritakan kepada kami, ia berkata, Zakaria menceritakan kepada kami dari Faras, dari Amir, dari Masruq, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata beliau, aqbalat Fatimatu tamshi, Fatimah radhiyallahu taala anha
pernah datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna misyataha masyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan cara berjalannya Fatimah itu sama persis dengan cara jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya anak Nabi yang paling mirip kelakuan dan akhlaknya dengan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Fatimah radhiyallahu taala anha. Subhanallah. Ya. Fatimah ini luar biasa. Ya, ini yang paling mencolok dari kepribadian Fatimah radhiyallahu taala anha. Mirip sekali ya akhlaknya, kelakuannya, perilakunya dengan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata para ulama, wa ahabbuhunna ilaihi, dan juga Fatimah ini merupakan anak kesayangan dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Aisyah, Fatimah pernah datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berjalan seperti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala marhaban bibinti. Marhaban, ya marhaban itu ya, ar-rahab, tempat yang luas. Artinya apa? Betul-betul kamu diterima. Ya, dengan lapang dada, dengan penuh kesenangan. Itu artinya marhaban. Artinya betul-betul kita tunjukkan bahwa kita itu memberikan pelayanan, kita sambut saudaranya kita itu dengan penuh kesenangan. Itulah yang harus kita lakukan. Jangan datang ke saudaranya kita mukanya kita masam. Gak boleh, walaupun gak ada minyak goreng di rumah, jangan masam. Ya, jangan. Kalau ketemu saudara senyum dong. Ya, nampakkan keceriaannya kita walaupun sedang konflik bersama suami. Kalau datang ya tetangganya kita, temannya kita ke rumah, assalamualaikum om, ada apa, udah yang tadi perang itu dilupakan dulu sama suami, sambut temannya kita, waalaikumsalam, marhaban, masya Allah, gimana keadaannya anti om, gimana keadaannya antum pak, gimana pak, sehat. Itu nampak kan, senyum sudah berpahala. La tahkiranna syai'an minal ma'ruf walau antal ka akhaka biwajhin tolik, kata Nabi. Jangan kamu remehkan yang namanya kebaikan itu. Walaupun ketika kamu berjumpa dengan saudara kamu dalam keadaan bermuka manis, berseri-seri. Tambah lagi marhaban bikum, ahlan wa sahlan. Itu luar biasa tuh, ya. Itu luar biasa, ya. Fihi ta'nis al-qadim. Di dalam ucapan Nabi marhaban ya binti, itu kata para ulama, fihi ta'nisul qadim, untuk kita memberikan perasaan senang, penghormatan kepada orang yang datang. Enak tuh, ya. Kita kan ingin diperlakukan juga yang baik dengan orang lain. Maka Bapak Ibu sekalian, mari dong kita perlakukan orang lain juga dengan sebaik-baiknya. Sambut orang tersebut dengan penuh kegembiraan. Ya, walaupun dan sekalipun itu musuhnya kita, mungkin ada konflik bersama kita, tapi ketika bertemu udah tunjukkan. Ya, lihat ini ucapan Nabi apa? Marhaban ya binti. Ya, marhaban wahai putriku. Tsumma ajlasaha an yaminihi au an shimalihi. Kemudian beliau mempersilahkan duduknya di sebelah kanan ataukah di sebelah kiri dari Nabi SAW. Luar biasa, ya. Betul-betul disambut putrinya ini Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan ini kejadiannya Bapak Ibu sekalian di dalam apa? Kisah sakitnya Nabi SAW yang kemudian beliau dengan sebab tersebut diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kejadiannya ini. Fi maradi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam kondisi Nabi sedang sakit di saat itu. Kemudian di saat itu ketika beliau mempersilahkan anaknya, putri kesayangannya ini, Nabi pun kemudian membisikkan sebuah hadis kepada Fatimah. Ya. Kemudian Fatimah ini apa? Tertawa. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan lagi sebuah hadis, ceritakan lagi sebuah hadis. Kemudian beliau menangis. Heran Aisyah. Aisyah heran. Kok kamu tertawa? Kok kamu menangis?
Ada apa? Kata Fatimah kepada Aisyah Ummul Mukminin, sesungguhnya saya tidak akan menceritakan rahasia dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kejadian itu Nabi bisik kepada Fatimah dan tidak didengarkan oleh orang-orang lain yang berada di sekitar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika dengan penuh penasarannya Aisyah mengatakan, ada apa sih? Kok kamu tadi nangis? Tiba-tiba ketawa. Ya, tersenyum. Ada apa? Kata Fatimah, sesungguhnya saya tidak ingin membocorkan rahasia yang telah diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Aisyah masih memburu Fatimah untuk menanyakan perkara tersebut karena penasaran. Maka Fatimah pun menceritakan perkara tersebut kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Katanya, ya, kenapa dia menangis? Kenapa Fatimah menangis? Karena di saat itu Nabi membisikkan bahwasanya di tahun-tahun sebelumnya Jibril alaihissalam itu hanya datang sekali setahun untuk memuroja Al-Quran bersamaku. Akan tetapi di tahun ini Jibril datang 2 kali dalam setahun untuk memuroja Al-Quran bersamaku. Dan ini kata Nabi SAW isyarat bahwa di tahun ini aku bakalan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya engkau wahai Fatimah adalah keluarga yang pertama yang bakal menyusulku wafat. Ternyata betul, ya. Fatimah itu wafat setelah wafatnya, beberapa saat setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang membuat Fatimah menangis, bersedih. Kemudian dia menjelaskan kepada Aisyah, kenapa saya tertawa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ama tardhina antakuni sayyidat ahlil jannah. Tidaklahkah kamu senang wahai Aisyah untuk kamu menjadi pemimpin wanita di surga Allah Subhanahu wa ta'ala, nisaul mu'minin, subhanallah. Itulah yang menjadikan, ya, Fatimah kemudian tersenyum dan tertawa karena mendapatkan khobar bahwa nanti dia bakalan menjadi pemimpin para wanita di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang kami muliakan, di hadapan kita ucapan marhaban itu juga ternyata sudah pernah dan sering dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah dalam sebuah peristiwa dan kejadian Nabi memberikan ucapan marhaban bi ummi hani. Pernah Nabi katakan itu marhaban bi ummi hani. Kemudian juga pernah Nabi mengatakan marhaban, ya, birraqib al-muhajir. Beliau sampaikan ini kepada Ikrimah bintu Abi Jahal. Ya, Nabi katakan marhaban birraqib al-muhajir, marhaban bi ummihani, marhaban bi binti. Maka ucapan marhaban ini boleh, ya, untuk kita ucapkan. Hanya saja kata para ulama, diantaranya dari fatwa Syekh Ibnu Baz alaihi rahmatullah, sebaiknya ucapan marhaban itu diucapkan, ya, dan terlebih dahulu didahului dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, marhaban bikum. Ataukah yang kedua, ya, ba'da raddis salam. Kita ucapkan setelah apa? Kita membalas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang datang ini ke rumah kita, ke tempat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita balas, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum. Selamat datang. Semua tempat luas untuk kalian. Itu tuh, ya. Dan juga diberikan peringatan kepada para ulama, jangan sampai ucapan marhaban ini menggantikan tahiyatul Islam. Jangan sampai kita marhaban kemudian kita lupa untuk apa? Membalas salamnya ataukah mengucapkan salam. Jadi yang terbaik apa? Berikan salam, kemudian katakan marhaban bikum, ahlan wa sahlan, ataukah kita balas salamnya mereka dulu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kemudian kita mengatakan marhaban bikum, ahlan wa sahlan, ya. Ya, jadi
Ini perkara-perkara yang harus ya kita perhatikan, bahwa ucapan marhaban itu juga telah diucapkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Barakallahu fiik wallahu taala alam. Kemudian di hadis nomor 1031 ya, 1031 masih dalam bab marhaban. Qala al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, haddatsana Abu Naim qala haddatsana Sufyan an Abi Ishaq an Hani ya bin Hani an Ali radhiyallahu taala an qala ista'dzana Ammar 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'arafa sautahu fa qala marhaban bitayyibil mutayyab. Ya, dari Abu Nuaim menceritakan kepada kami, ia berkata Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Hani bin Hani, dari Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan ista'dzana Ammarun 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'arafa sautahu. Ammar pernah meminta izin untuk berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mengenal suaranya Ammar ini, maka beliau mengatakan marhaban bitayyibil mutayyab. Marhaban ya, tempat yang luas, tempat yang lapang ya, kepada orang yang baik dan yang dijadikan baik ya. Ini juga menunjukkan bagaimana sifat dan akhlak yang ditunjukkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara berbicara beliau, bagaimana kepribadian beliau yang begitu luhurnya, tidak sombong, tidak bangga diri, senang ketika bertemu dengan sahabatnya, berupaya sedapat mungkin untuk memberikan jamuan, untuk memberikan penyambutan sebaik mungkin kepada para sahabatnya. Itulah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pula lah yang seharusnya kita contoh sebaik-baik teladan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemudian kita menjadi pribadi-pribadi yang sombong. Apa yang mau kita sombongkan? Ya. Jangan menjadi pribadi-pribadi yang angkuh, yang memandang enteng orang lain. Gak ada yang membedakan kita di sisi Allah kecuali takwa. Ya. Gak ada perbedaan kita di sisi Allah dengan makhluk yang lainnya kecuali apa? Takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, harta, jabatan, pangkat, gelar itu semua tidak akan memberikan kemanfaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila tidak disertai dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Lihat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dengan sosok dan predikat yang beliau dapatkan dari Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dengan predikat yang beliau dapatkan dari Allah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akulah orang yang paling pertama meminta untuk surga tersebut dibuka. Subhanallah. Tapi kesemua itu tidak menjadikan beliau lupa diri, berbangga diri, sombong. Lihat, ketika sahabatnya minta izin untuk bertemu, ya, maka beliau pun izinkan. Bahkan beliau pun memberikan sambutan yang luar biasa. Dan ini juga ya seharusnya sekali lagi kita tiru ketika kita menyambut rekan-rekannya kita, saudara-saudaranya kita. Jangan sampai kita angkuh, berbangga diri, cuek kepada mereka, entah karena mereka status sosialnya beda dengan kita. Hati-hati, hati-hati ya. Ini juga hadis yang berada di hadapan kita menerangkan tentang kemuliaan yang dimiliki oleh sahabat yang mulia Ammar. Mulia ya, karena Nabi SAW betul-betul ya kemudian memberikan ucapan-ucapan yang baik kepadanya, kepada Ammar. Ini menunjukkan bahwa Ammar itu memiliki kedudukan yang mulia di sisi Nabi SAW. Walaupun jamaah sekalian ya, hadis yang berada di hadapan kita ini
juga sebagian ulama itu memberikan hukum dhaif, lemah, akan tetapi maknanya itu Masya Allah, ya, bahwa seseorang itu diperbolehkan untuk mengucapkan marhaban. Kemudian faedah pelajaran berikutnya bahwa semestinya yang dilakukan oleh seorang muslim ketika menyambut temannya, tamunya, betul-betul menampakkan kegembiraan, kesenangan hati. Jangan orang datang, apalagi udah dari kampung, safar, tiba di rumah, ya Allah kok datang lagi nih. Ya, jangan demikian. Disambut dengan kerelaan hati, dengan kesenangan jiwanya kita. Karena apa? Tamu itu adalah apa? Ya, sumber pahalanya kita. Ya, jangan disangka bahwa ketika menyambut tamu mengurangi rezekinya kita, tidak. Itu image yang harus dibuang. Justru tamu itu luar biasa, ya, rezekinya dititipkan ke kita sambil kita jadikan sebagai sumber pahala. Makanya para ulama itu senang sekali kalau kedatangan tamu. Mereka mengatakan marhaban, selamat datang orang-orang yang akan menyampaikan, ya, dan menjadikan peluang pahala buat saya. Ya, kan tamu kalau datang kita jamu. Apa yang kita suguhkan itu memang sudah takdir Allah yang telah diberikan untuk tamunya kita itu. Enggak mengurangi rezekinya kita. Ya, enggak dikurangi rezekinya kita. Jadi sekali lagi mari kita kemudian menyambut, ya, teman-temannya kita, rekan-rekannya kita dengan kelapangan hatinya kita. Kemudian di bab yang berikutnya 474 kata Imam Bukhari alaihi rahmatullah, babun kaifa raddus salam, ya, kaifa raddus salam, ya. Bagaimana menjawab salam, ya. Qala haddatsana Yahya bin Sulaiman qala haddatsani Ibnu Wahab qala akhbarani Haywah an Uqbah bin Muslim, ya, an Abdullah bin Amr qala bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhilli syajaratin baina Makkah wal Madinah idh ja'a Arabiyyun min ajlafin nas wa ashaddihim faqala assalamu alaikum faqulu wa alaikumussalam. Yahya ibnu Sulaiman menceritakan kepada kami, ya, berkata Ibnu Wahab menceritakan kepadaku, ya, berkata Haywah mengkhabarkan kepadaku dari Uqbah bin Muslim, dari Abdullah bin Amr, beliau mengatakan bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhilli syajaratin baina Makkah wal Madinah, ketika kami duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di bawah naungan sebuah pohon antara Mekah dan Madinah, tiba-tiba muncul dan nongol seorang Arab Badui. Arab itu orang Badui yang tinggal di pedalaman. Karakternya mereka keras, jauh dari bimbingan agama. Itulah watak yang mendominasi orang Arabi, orang Badui, yang berperangai dungu dan keras. Kemudian orang itu mengatakan assalamualaikum, maka, ya, para sahabat pun menjawab waalaikumsalam. Ya, jadi ini di dalam hadis yang berada di hadapan kita ini menunjukkan, ya, bagaimana cara menjawab salam. Jadi Bapak Ibu sekalian, di pertemuan-pertemuan yang lalu telah kita terangkan bahwasanya memberikan salam itu ada 3 tingkatan. Yang paling rendahnya assalamualaikum, kemudian berada di urutan yang kedua yang lebih bagus assalamualaikum warahmatullah, kemudian yang ketiga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tambahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratun itu hadisnya dhaif. Yang paling bagusnya ini tadi tuh, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pula dalam raddus salam, ya, membalas salam. Yang paling bagusnya itu adalah membalas salam yang paling lengkap. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang paling bagus. Yang kedua, kalau ada orang mengatakan assalamualaikum, kita balas waalaikumsalam warahmatullah, itu bagus.
Yang paling minimalnya kita balas yang setimpal dengan salamnya dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, itu udah paling minimal tuh, ya. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nisa, wa idza huyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Kalau kamu diberikan salam, maka balaslah salam tersebut dengan salam yang lebih bagus. Ini yang paling bagusnya ini. Au rudduha, ataukah paling minimal kata Allah kamu balas yang semisal dengannya. Ya, atau kamu balas dengan semisal dengannya. Maka disebutkan ini Assalamualaikum. Ketika orang Badui mengatakan Assalamualaikum, maka dibalas oleh sahabat Nabi SAW apa? Waalaikumsalam. Boleh, sah. Ya, tapi tentunya yang paling bagus sekali lagi kita mengatakan apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fik. Kemudian yang berikutnya, Hamid ibnu Amr menceritakan kepada kami, Abu Awana menceritakan kepada kami, an Abi Jamrah sami'tu Ibnu Abbas idza sullima alaihi faqul yaqul wa alaika warahmatullah. Ya. Katanya dari Abu Jamrah yang mengatakan aku mendengar Ibnu Abbas apabila beliau diberikan salam, beliau mengatakan wa alaika warahmatullah. Jadi sama ini tadi yang saya katakan, boleh mengatakan assalamu alaika warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling bagusnya wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pula wa alaikassalam, wa alaikissalam warahmatullah boleh. Yang paling bagusnya apa? Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ya ini sekali lagi bab yang beliau ucapkan tadi ini ya tentang masih tentang cara membalas salam. Kemudian di hadis yang berikutnya ya haddatsana Abdullah qala haddatsani Laits haddatsana Yunus an Ibnu Syihab annahu qala Abu Salamah inna Aisyah qalat qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Aish ya hadza Jibril wa huwa yaqra'u alaikis salam qalat faqultu wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh tara ma la ara turidu bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Aish ya wahai Aisyah, sesungguhnya Jibril menyampaikan salam kepadamu. Maka aku jawab, kata Aisyah, wa alaihi salam wa rahmatullah wa barakatuh. Engkau melihat apa yang tidak aku lihat. Ya, maksudnya apa? Nabi SAW bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya Nabi menyampaikan perkara tersebut bahwa Jibril alaihissalam menyampaikan salam kepada kamu, maka dibalas pun oleh Aisyah wa alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian yang berikutnya, terakhir nih kita sebutkan sebelum kita menjawab pertanyaan insyaallah taala. Bab malam yaruddas salam, bab orang yang tidak membalas salam. Oh ini penting nih. Ya, gimana tuh kalau saya salam cuma orang yang diberikan salam ini enggak balas, ya. Kata Imam Bukhari alaihi rahmatullah, haddatsana Ayyash Ibnul Walid qala haddatsana Abdul A'la qala haddatsana Sa'id an Qatada an Humaid ibn Hilal an Abdullah ibn Samit qala qultu li Abi Dzar marartu bi Abdurrahman ibnu Abil Hakam ya fasallamtu fama radda 'alaiha syai'an faqala ya ibna akhi ma yakunu 'alaika min dhalik radda 'alaika man huwa khairun minhu malakun an yaminihi. Dari Abdullah ibnu Samit, dia berkata, aku berkata kepada Abu Dzar, aku lewat di depan Abdurrahman bin Ummul Hakam lalu aku memberikan salam kepadanya, tapi dia tidak membalas sedikit pun salamku tersebut. Lalu Abu Dzar mengatakan, wahai putra saudaraku, mengapa engkau hiraukan itu? Mengapa kamu enggak balas salamnya?
ya, salam engkau dijawab oleh orang yang lebih baik daripadanya, yaitu malaikat di sebelah kanannya. Ini jamaah sekalian, permasalahan gimana ketika seorang muslim memberikan salam kepada saudaranya dalam keadaan saudaranya tersebut tidak memberikan balasan. Ya, kalau ada orang yang memberikan salam kepada kita, kemudian kita enggak jawab, maka dosa-dosa kita. Ya, dosa orang yang tidak membalas salamnya tersebut. Ini hukumnya kalau salam tersebut person per person. Ya, beda halnya kalau ucapan salam tersebut diberikan kepada orang yang banyak. Sebagian yang memberikan dan membalas salamnya itu sudah cukup dan gugur kewajiban yang lain. Ini pembahasannya, dia ketemu saudaranya katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian dia diam. Maka untuk orang yang tidak membalas salam ini, dia terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Ya, karena akan berlalu juga di sini Anil Hasan qala at-taslim tatawwu'un wa raddu fardhatun. Kata Al Hasan Al Basri alaihi rahmatullah, at-taslim memberikan salam itu sunnah, enggak wajib. Memulai memberikan salam itu hukumnya sunnah, bukan sebuah kewajiban, bukan perkara yang wajib. Wa raddu fardhatun, adapun membalas salam itu yang wajib. Itu yang wajib tuh. Ya. Makanya Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibnu Katsir ketika memberikan penjelasan terhadap ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, ya, hadzal ladzi qala huwa qaulul ulama qatibatan. Apa yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri bahwa salam itu hukumnya sunnah, adapun menjawabnya adalah wajib, itu adalah pendapat para ulama semuanya. Enggak ada perselisihan di kalangan para ulama. Mereka semuanya sepakat bahwa memberikan dan memulai salam itu hukumnya sunnah dan menjawab salam hukumnya wajib. Ya, ya. Inna radda wajibun alaman sullima alaih. Membalas salam itu hukumnya wajib bagi orang yang diberikan salam. Ya. Fayatham illam yaf'al li'annahu khalafa amrallah. Kalau dia enggak membalas salam orang yang memberikan salam, maka dia berdosa karena dia telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Wa idza huyitum bitahiyatin fahayyu. Kata Allah apa? Fahayyu bi ahsani. Itu fi'il amr itu. Ya, maka balas. Kapan dia enggak balas? Berarti dia apa? Menyelisih perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ya, demikian pula Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah dalam tafsirnya. Itu tadi ucapan Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika memberikan komentar dalam firman Allah wa idza huyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha dalam surat An-Nisa. Demikian pula Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah dalam tafsir beliau. Beliau mengatakan ajma'al ulama ala anna ibtida'is salam sunnah, ya, muragghabun fiha wa radduhu fardhatun. Kata Imam Al-Qurtubi, sepakat para ulama bahwa memulai salam itu hukumnya sunnah yang sangat dianjurkan dan membalas salam itu hukumnya wajib. Ya, itu hukumnya wajib. Ya, barakallahu fiik, wallahu taala alam, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Bab 476, bab man bakhila bisalam, orang yang kikir memberikan salam. Barakallahu fiik, wallahu taala alam. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait bab 472, bagaimana hukumnya mengucapkan hayyakumullah setelah salam? Kami mengikuti guru kami di Timur Tengah, mohon penjelasannya. Ya, tadi kita terangkan bahwa yang paling bagusnya itu ucapkan salam dulu, ataukah balas salamnya baru katakan hayyakumullah, boleh. Ya, kalau dia pengen balas hayyakumullah waalaikumsalam boleh juga, hukumnya boleh kedua-duanya. Ini bukan perkara yang kalau dilakukan dosa atau tidak, enggak. Tapi ini berbicara mana yang lebih bagusnya. Dahulukan salam dulu, kemudian katakan hayyakumullah, hayyakallah, Allah yuhayyik, boleh semuanya. Silakan.
Ya, wallahu taala alam, barakallahu fik. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana jika riwayat-riwayat yang sanadnya dhaif kita lewati saja, kita cukupkan dengan yang sahih saja? Barakallahu fik. Kecuali jika dalil yang dibawakan hanya ada satu, tidak mengapa jelaskan berikut kedhaifannya, penjelasan bagaimana menyikapinya. Barakallahu fik. Insyaallah kalau masukannya baik, insyaallah kita terima, karena memang sebenarnya ini adabul mufrad telah kita sampaikan bahwa di dalamnya juga itu ada beberapa hadis-hadis yang dikritik oleh para ulama. Makanya Syekh Al-Albani alaihi rahmatullah dan para ulama yang lainnya juga ada mengatakan dan membuat kitab ini lebih spesifik lagi. Namanya Sahih Al-Adabul Mufrad. Ya, hadis-hadis yang sahih yang berada dalam Adabul Mufrad, kitab Adabul Mufrad. Jadi hadis-hadis yang dhaif itu mereka hilangkan semuanya. Ya. Cuman semuanya ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita sebutkan secara utuh, biar kita tahu oh, ternyata ini hadis yang dhaif. Ya, kalau kita baca semua biar ketahuan oh ini hadis yang dhaif yang dilemahkan oleh para ulama. Kalau kita berbicara tentang Sahih Al-Adabul Mufrad, itu memang lebih menghemat waktunya kita, dan yang lebih bagusnya memang kita mencukupkan diri dengan apa, hadis-hadis yang sahih saja. Ya, cuman untuk para pelajar kan butuh juga tambahan mereka untuk mengetahui mana sih hadis-hadis yang dhaif, mana hadis yang sahih, mana hadis yang maudhu, yang palsu dan lain-lain sebagai tambahan dari ilmu mereka. Wallahu ta'ala alam, barakallahu fi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana di forum resmi? Ya. Bagaimana di forum resmi, sering para pembicara mengucapkan salam secara Islam, tetapi ditambah dengan salam non-Muslim. Perlukah yang seperti ini diikuti yang dicontohkan pada para penguasa pejabat? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Wa iyyak, barakallahu fik. Pertanyaan yang bagus. Ya, gimana tuh kalau dalam forum resmi? Ya. Apakah kita juga karena di situ ada non-muslim, orang-orang kafir, apakah kita harus memberikan salam sesuai dengan agamanya mereka, sesuai dengan keyakinannya mereka? Jawabannya enggak. Kita cukupkan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita niatkan salamnya kita tersebut untuk kaum muslimin yang hadir di situ. Karena di dalam hadis Nabi SAW ada larangan untuk memulai salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Jadi kalau kondisinya dalam sebuah forum, sebuah tempat bercampur kaum muslimin dan orang-orang kafir non-muslim, maka kita berikan salam dan niatkan salamnya kita itu hanya untuk kaum muslimin saja. Itu yang pertama. Karena ada larangan untuk memberikan dan memulai salam kepada orang non-muslim. Yang kedua, jangan kita memberikan salam dengan syariat-syariat mereka. Ya, karena kita sudah yakin bahwa Islam itu satu-satunya agama yang dibenarkan. Ya, Islam itu agama yang toleransinya, masya Allah, nggak diragukan lagi. Tapi jangan toleransi yang kebablasan. Jadi gimana caranya Ustaz? Udah, ucapkan saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian apa? Selamat pagi, selamat sore. Itu kan lebih umum. Ya. Dan itu insya Allah Ta'ala tidak akan mengurangi ya kehormatan dan harga diri sebagai seorang muslim. Ya, mereka tahu itu insya Allah. Wallahu ta'ala alam, barakallahu fiik. Kemudian ada pertanyaan juga Ustadz, kita harus menjamu tamu sebaik-baiknya, bersikap kepada tamu. Tapi gimana kalau ada orang yang nggak tahu diri sebagai tamu, sering datang dan gak pulang-pulang? Wah ini ya, barakallahu fiik ya. Ini ya, sekali lagi kita sebutkan dulu bahwa menjamu tamu itu luar biasa. Bagian dari barometer keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Ada jatah tamunya kita itu 3 hari 3 malam.
Kalau kita mau jamuh lebih dari 3 hari 3 malam itu bagus. Apalagi orangnya datang dari kampung, nggak memiliki sanak keluarga, nggak ada lagi bekal hidupnya. Kalau kita berikan lebih 3 hari, masya Allah itu nikmat. Itu kita jadikan sebagai ladang pahala. Dan juga tamu itu harus tahu diri. Harus tahu diri. Gimana? Ya nampak itu. Kalau sang kalau sang pemilik rumah udah ya istrinya udah sudah 5 hari berat juga nih ya, harusnya tahu diri dong ya. Artinya apa? Misalkan nih, jaumannya masya Allah, ini hari pertama daging kambing, hari kedua ayam, hari ketiga sapi lagi, hari keempat ikan, hari kelima sudah ikan teri, hari berikutnya cuma nasi doang dengan sayur. Oh, harusnya tahu diri dong. Oke, ini nih. Penolakan secara halus, pengusiran secara halus. Jadi jangan juga demikian. Ya, kita harus pun melihat kondisi pemilik rumah tersebut. Ya, itu tamu yang baik itu, tamu yang beretika. Bahwa tidak hanya dituntut seorang itu menjamu tamunya dengan sebaik-baiknya, tapi jika kita juga sebagai tamu harus tahu diri, tahu memposisikan dirinya kita. Jangan membebani orang lain dari saudaranya kita. Jangan bertamu di waktu-waktu tempat istirahatnya saudaranya kita. Siang hari tamu, tengah malam tamu, dikit-dikit bertamu terus. Jangan dong. Kan saudaranya kita juga punya waktu untuk keluarganya. Saudaranya kita itu punya waktu untuk bercengkrama dengan istri anak-anaknya. Dia juga punya waktu dan harus memiliki waktu untuk apa? Dia beristirahat dari aktivitasnya. Jadi sekali lagi ya, sang tamu juga ini harus tahu diri, tahu memposisikan dirinya. Alhamdulillah Islam datang untuk memuliakan tamu, akan tetapi yang kesemua itu tidak dijadikan untuk memberikan mudarat kepada saudaranya kita. Wallahu ta'ala alam, barakallahu fik. Semoga apa yang singkat ini jamaah sekalian yang kami muliakan bisa memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Kalau ada benarnya, ya Pak, silakan Pak. Mengenai ziarah kubur. Kenapa Pak? Coba pakai mic Pak, maaf Pak. Salam waktu kita ziarah kubur gimana? Ya. Kepada ahli kuburnya gimana? Kepada orangnya, masya Allah. Kata Bapak, semoga sehat selalu Pak. Barakallahu fiik. Gimana tuh memberikan salam kepada penghuni kubur? Ya, jadi kuburan kan itu ada dua Pak. Ada kuburan Muslim, ada kuburan yang campur. Ya, kalau kita masuk kepada kuburan kaum muslimin mungkin enak, lebih enak nih. Yang jadi masalah kalau kita masuk kuburannya campur nih. Kalau kuburannya campur dulu, kita salam dan niatkan itu untuk penghuni kuburan kaum muslimin saja. Kalau kita masuk di kuburan kaum muslimin, itu enak tuh. Gimana salamnya kita? Ada yang telah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat wa inna insyaallahu bihim lahiqun. Kata Nabi, assalamualaikum ya ahlad diyar. Keselamatan semoga menyertai kalian wahai para penghuni kubur. Ya, dari kalangan kaum mukminin dan mukminah, dan sesungguhnya kami pun bakalan menyusul kalian. Barakallahu fiik. Demikian Pak. Ya. Ya udah cukup itu satu. Gak mungkin Bapak masuk kuburan sini assalamualaikum ya ahlad diyar, datang assalamualaikum satu kali aja. Ya. Pas masuknya Pak. Pas mau masuk ucapkan itu. Ya, lepas sendalnya Bapak agar tidak menginjak kuburannya kaum muslimin, jangan lewati kuburannya kaum muslimin, jangan duduk di atas kuburannya kaum muslimin. Itulah hebatnya Islam. Seorang muslim itu tetap terjaga kehormatannya hidup dan matinya. Ya. Jangan injak, jangan lewat di atas kuburan, jangan duduk sambil nunggu mayat dikuburkan, nongkok, duduk, ngobrol di atas kuburan, itu nggak diperbolehkan. Jadi pertama masuknya Bapak sebutkan assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat wa inna insyaallah lahum bihim lahiqun. Ucapkan itu. Wallahu ta'ala ala, barakallahu fiik. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita mengucapkan salam kepada saudara kita kaum muslimin, tapi sepertinya mungkin dia
tidak ngeh atau nggak dengar gitu Ustaz. Apakah kita perlu mengulang Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Pertanyaannya bagus Ustaz, gimana tuh kalau kita berikan salam kepada teman kita, saudara kita, tapi dia nggak ngeh, dia nggak dengar, ya apakah boleh kita mengulang salamnya kita? Jawabannya boleh. Maka itu tadi yang saya ingatkan, pentingnya untuk mengeraskan suaranya kita, mengeraskan suaranya kita. Kalau orangnya agak bedek, ya orangnya agak tuli sedikit, udah keraskan, agak keraskan lagi suaranya kita. Ya, jangan sampai dia salah paham. Jadi itu semua kembalinya kepada kita. Lihat kondisinya. Kalau orangnya normal, udah ucapkan dan keraskan suaranya kita seukuran bahwa kita yakin dengan suaranya kita itu dengan nada seperti itu terdengar bagi dia. Makanya tadi itu, tidak boleh terlalu pelan, nggak boleh terlalu keras, nggak boleh terlalu pelan sehingga nggak terdengar, nggak boleh terlalu keras yang bisa mengakibatkan dia terganggu. Tapi yang pertengahan, ya. Kalau dia sudah kita berikan salam, dia nggak ngeh, dia nggak dengar, maka boleh untuk memberikan dan mengulangi salam tersebut biar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa kita sudah memberikan salam kepada orang tersebut. Wallahu ta'ala alam. Lain halnya kasihkan salam lagi, oh ternyata orangnya tuli, itu lain masalah lagi itu. Wallahu ta'ala alam. Ya, silakan Pak. Mau nanya aja nih, kalau Ya. apakah kalau masuk masjid juga kita harus salam? Ya, kalau masuk masjid kan ada tuh, ada doanya, dahulukan kaki kanan. Kemudian Ustaz gimana tuh? Yang jadi masalah Pak, kalau di dalam masjid tersebut ada orang, ini pembahasan para ulama ini, apa sih yang harus kita dahulukan? Apa tahiyatul masjid dulu, ataukah kita berikan salam kepada saudaranya kita yang ada dalam masjid tersebut? Ada sebagian ulama, diantaranya Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah, beliau memberikan penjelasan bahwa ketika masuk masjid, mendahulukan kaki kanan, baca zikir, masuk masjid, maka yang paling pertama dilakukan adalah sholat tahiyatul masjid dulu. Ini pendapat Imam Ibnul Qayyim dan sebagian ulama. Mereka mengatakan tahiyatul masjid dulu karena itu hak Allah Subhanahu wa taala dan hak Allah itu lebih harus diutamakan. Kemudian setelah dia sholat tahiyatul masjid, baru kan dia salam kepada orang-orang yang berada di masjid tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman ini pendapat beliau. Para ulama memberikan sanggahan juga bahwa yang lebih tepatnya itu adalah memberikan salam terlebih dahulu. Kan nggak mungkin ada orang di dekat kita, kita lewatin aja. Ya, kok sombong amat nih. Maka para ulama mengatakan lihat kondisinya aja. Kalau orang tersebut dekat dengan kita, salam dulu, kemudian kita sholat tahiyatul masjid. Maka ini tergantung kondisinya aja. Ya, kalau orangnya jauh di situ, udah Bapak sholat aja dulu di belakang, di tengah, kemudian datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh melakukan ini dan itu, karena itu semuanya dijelaskan oleh para ulama. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiik. Semoga apa yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan.